Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah evaluasi kinerja. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah evaluasi kinerja, kuliah ketujuh, standar pekerjaan. Implementasi evaluasi kinerja. Banyak model, teknik, dan instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja. Namun dalam implementasinya, yang digunakan pada umumnya terbatas pada observasi, interview, dan kuesioner atau angket. Penggunaan instrumen evaluasi kinerja tersebut akan lebih akurat apabila telah divalidasi dengan menghitung tingkat validitas dan reliabilitasnya. Dari validasi akan diketahui butir-butir mana yang valid dan tidak valid. Butir-butir yang tidak valid akan kita gunakan, akan kita ganti dengan butir-butir lainnya yang valid. Standar pekerjaan sebagai tolak ukur. Suatu instrumen evaluasi kinerja, baik yang implementasi dan prosesnya dilakukan melalui observasi, interview, dan kuesioner atau angket, untuk setiap butir atau setiap aspeknya yang dinilai harus dirumuskan tolak ukurnya sebagai pembanding. Tolak ukur yang dijadikan pembanding itu disebut standar pekerjaan. Kategori perilaku kerja dalam standar pekerjaan. Di dalam standar pekerjaan sebagai tolak ukur kinerja seseorang karyawan, harus ditetapkan kategori perilaku kerja atau kinerja dari kategori kinerja yang sangat baik, kinerja baik, kinerja sedang, kinerja rendah atau buruk, dan kinerja sangat buruk. Kategori tersebut dalam bentuk uraian mengenai perilaku kerja atau kinerja sebagai tolak ukur pelaksanaan suatu pekerjaan atau jabatan disebut standar pekerjaan atau job standard. Tolak ukur efektivitas dan efisiensi. Standar pekerjaan pada dasarnya berisi ukuran atau tolak ukur mengenai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pelaksanaan pekerjaan atau jabatan, yang menggambarkan tingkat pemahaman, tingkat kemampuan, dan hasil kerja seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas pokoknya di lingkungan sebuah perusahaan. Evaluasi kinerja dan deskripsi pekerjaan. Pemahaman terhadap pekerjaan, kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan hasilnya yang dinilai itu harus sesuai dengan aspek tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang terdapat dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan masing-masing. Di samping itu, beberapa pekerjaan atau jabatan tertentu harus sesuai juga dengan spesifikasi pekerjaan, terutama untuk pekerjaan atau jabatan yang harus dinilai juga kepribadian dan kemampuan manajerialnya atau kemampuan pengambilan keputusannya. Ciri-ciri standar pekerjaan.
Standar pekerjaan yang baik harus memiliki ciri-ciri berikut ini. 1. Berisi kriteria pelaksanaan pekerjaan atau kinerja yang terbaik sebagai pembanding terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh seorang karyawan yang perumusannya harus konsisten dengan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, meskipun selalu dapat berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika pekerjaan. Kedua, berisi aspek-aspek yang jelas dan dapat diukur dari pelaksanaan suatu pekerjaan atau jabatan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, standar pekerjaan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Standar pekerjaan kuantitatif dengan tolak ukur berbentuk bilangan seperti target, jumlah, atau target waktu dalam menyelesaikan produk berupa barang atau target jasa yang dapat dihitung frekuensinya sebagai tingkat produktivitas dalam bekerja. B. Standar pekerjaan kualitatif dengan tolak ukur mutu atau kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Tolak ukur ini antara lain berupa kriteria tingkat efektivitas, efisiensi dalam cara atau metode kerja, kualitas inisiatif, kreativitas, kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, kemampuan kepemimpinan atau manajerial, ketepatan penggunaan waktu, penghematan bahan, ketelitian kerja, dan lain-lain. Ciri-ciri standar pekerjaan berikutnya adalah: ketiga, standar pekerjaan harus memiliki kriteria yang jelas agar penilai bebas dari bias dalam menilai dan bebas pula dari kemungkinan karyawan yang dinilai merasa diperlakukan tidak adil oleh perusahaan. Ini ada beberapa pengertian standar pekerjaan. Kita lihat pengertian standar pekerjaan yang pertama. Standar pekerjaan adalah tingkat kinerja atau tingkat pencapaian tujuan atau target kerja yang diharapkan tercapai dengan pendekatan yang realistik, terukur, dan memiliki hubungan yang jelas dengan laba yang hendak dicapai perusahaan dan hasilnya bagi karyawan. Pengertian ini menuntut penentuan target kerja sebagai tolak ukur yang sifatnya realistik dan terukur dilihat dari dukungannya terhadap pencapaian laba atau sebagai kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengertian standar pekerjaan kedua. Standar pekerjaan adalah acuan atau tolak ukur mengenai proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan oleh seorang karyawan. Pengertian ini berfokus proses, yang berarti menilai cara atau metode kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai produktivitas yang ditetapkan sebagai target atau hasil kerja yang terbaik atau hasil maksimum. Pengertian standar pekerjaan berikutnya. Standar pekerjaan adalah pembanding proses yang dilaksanakan dan hasil yang dicapai dalam bekerja dengan proses dan hasil yang seharusnya dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Pengertian ini semakin memperjelas dengan menekankan fungsinya sebagai pembanding dalam menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dari pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang karyawan. Pengertian standar pekerjaan berikutnya yang keempat.
Standar pekerjaan adalah sejumlah kriteria yang dijadikan ukuran atau tolak ukur atau pembanding untuk menetapkan keberhasilan atau kegagalan seseorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengertian ini secara ekstrim mengatakan bahwa seorang karyawan yang pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan tolak ukur di dalam standar pekerjaannya akan dikategorikan sebagai karyawan yang berhasil atau sukses dalam bekerja dan atau sebaliknya. Pengertian standar pekerjaan yang kelima. Standar pekerjaan adalah harapan perusahaan kepada para karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari dalam bekerja. Pengertian ini bermakna bahwa perusahaan untuk mencapai tujuannya selalu dilakukan dengan membagi pekerjaan dalam berbagai bidang. Setiap bidang kerja memikul tugas dan tanggung jawab sebagai bagian kontribusi yang diharapkan perusahaan untuk dapat dilaksanakan oleh karyawan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Pengertian standar pekerjaan yang keenam. Standar pekerjaan adalah kontribusi yang seharusnya atau maksimal yang dituntut perusahaan dari seseorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatan masing-masing. Pengertian ini menjelaskan bahwa yang dimaksud standar pekerjaan adalah kontribusi yang seharusnya atau maksimal dari seseorang karyawan dalam bekerja, yang berarti juga sebagai harapan perusahaan dalam upaya mewujudkan tujuannya. Syarat-syarat standar pekerjaan. Beberapa persyaratan standar pekerjaan yang efektif dan efisien sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan dan proses evaluasi kinerja di lingkungan perusahaan antara lain: 1. Standar pekerjaan harus dibuat secara tertulis agar dapat dipergunakan sebagai tolak ukur yang sama bagi dua atau lebih penilai dalam menilai karyawan dalam bidang kerja dan jabatan yang sama. Syarat yang kedua, standar pekerjaan harus bersifat terukur dan terpakai dengan kriteria yang jelas dalam membedakan pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan sangat baik, baik, sedang, kurang baik, dan sangat kurang baik. Sehubungan dengan itu, dapat dibedakan dua standar pekerjaan yang terdiri dari A. Standar pekerjaan kuantitatif berupa tolak ukur pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan bilangan yang kerap kali disebut juga target atau jumlah hasil kerja, seperti target dalam bilangan ton, kilogram, unit, yang dihubungkan dengan waktu pelaksanaan. B. Standar pekerjaan kualitatif yang berupa tolak ukur pelaksanaan pekerjaan yang memberi gambaran peringkat ketepatan, kerapian, kelancaran, efisiensi, dan efektivitas cara atau metode kerja, kemampuan manajerial atau kepemimpinan, kualitas kepribadian, kemampuan memecahkan masalah, pengambilan keputusan, kualitas kreativitas, inisiatif, dan lain-lain sebagainya. Syarat standar pekerjaan yang ketiga. Standar pekerjaan
memiliki hubungan yang erat dengan deskripsi pekerjaan sebagai hasil kegiatan analisis pekerjaan. Deskripsi atau uraian pekerjaan harus dipergunakan sebagai acuan utama dalam merumuskan standar pekerjaan, karena di dalamnya terdapat informasi-informasi mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab, cara mengerjakan, dan lain-lain atas suatu atau setiap pekerjaan dan jabatan di lingkungan sebuah perusahaan. Informasi di dalam standar pekerjaan. 3 tipe informasi mengenai kinerja yang secara konvensional perlu dirumuskan di dalam suatu standar pekerjaan. 1. Informasi tentang sifat atau kepribadian sebagai karakteristik subjektif mengenai karyawan yang dinilai. 2. Informasi tentang kegiatan atau perilaku dalam bekerja. Ketiga, informasi tentang hasil yang menggambarkan tentang produktivitas seseorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengertian pekerjaan atau jabatan. Pekerjaan adalah suatu pola tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang karyawan. Jabatan adalah sejumlah tugas sejenis atau pekerjaan serumpun yang dihimpun dan dikombinasikan menjadi satu kesatuan yang bersifat spesifik di dalam unit kerja yang berbeda satu dengan yang lain. Unit kerja itu disebut divisi, biro, departemen, bagian, seksi, dan lain-lain. Ini ada gambar pengelompokan tugas dan pekerjaan sejenis yang biasa disebut dengan struktur organisasi. Misalnya ada general manager atau top manager. Di bawahnya lini products, lini pemasaran, lini keuangan, lini SDM, lini penunjang, dan sebagainya. Di bawahnya lagi ada informasi produksi, ada distribusi, dan lain-lain. Ini semua adalah menunjukkan bahwa pekerjaan sejenis dan serumpun disatukan di dalam pengelompokan pekerjaan. Job analysis. Bagi perusahaan yang besar, diperlukan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, terutama untuk jabatan atau pekerjaan utama yang bertanggung jawab dan berhubungan langsung dengan perolehan laba perusahaan. Deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan itu harus dibuat dengan melakukan kegiatan analisis pekerjaan atau job analysis lebih dahulu. Hasil dari job analysis dapat menjadi deskripsi dan spesifikasi pekerjaan sebagai acuan untuk standar pekerjaan. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah studi untuk menemukan pola tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang suatu pekerjaan atau jabatan. Analisis pekerjaan adalah proses menghimpun dan mempelajari berbagai informasi tentang suatu pekerjaan atau jabatan dan tanggung jawabnya secara operasional. Analisis pekerjaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi tentang pekerjaan, tugas-tugas, dan tanggung jawab secara khusus di dalam bekerja. Di sini kita ketengahkan
hubungan standar pekerjaan dengan hasil analisis pekerjaan untuk evaluasi kinerja. Hasil analisis pekerjaan atau jabatan, deskripsi pekerjaan itu adalah tugas, wewenang, tanggung jawab, cara kerja, dan kondisi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah persyaratan pendidikan, keterampilan, keahlian, pengalaman kerja, pelatihan yang relevan, jenis kelamin, kepribadian, intelijensi, inisiatif, kreativitas, dan lain-lain. Dibuat untuk semua pekerjaan atau jabatan kunci atau jabatan penting agar berlangsung efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan. Di satu sisi ada standar pekerjaan atau jabatan. A. Kriteria sebagai tolak ukur pelaksanaan pekerjaan yang sukses atau gagal, efektif atau tidak efektif, sesuai deskripsi atau spesifikasi pekerjaan. B. Dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi pekerjaan atau jabatan masing-masing. C. Terus-menerus diselaraskan dengan perkembangan atau dinamika pekerjaan atau jabatan masing-masing secara aktual. Di sisi lain, pelaksanaan evaluasi pekerja, proses membandingkan pelaksanaan pekerjaan dengan kriteria atau tolak ukur di dalam standar pekerjaan masing-masing. Dari perbandingan tersebut dapat diperoleh umpan balik atau feedback untuk melaksanakan manajemen kinerja di lingkungan sebuah organisasi perusahaan. Baiklah, kita akhiri kuliah kita ke-7 untuk mata kuliah evaluasi kinerja. Kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Jangan lupa mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.